Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rukin Sudarwanto, SPD MTI, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan, Program Studi Sistem Informasi semester 5. Baik rekan-rekan semuanya, di sini kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang konsep desain atau perancangan umum sistem. Namun sebelum kita menuju ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Saya sendiri Isnaini Amalia sebagai moderator sekaligus pemateri 1, dan rekan saya Intan Harahap sebagai pemateri 2, dan yang terakhir Irfan Syarifuddin sebagai pemateri 3. Baik semuanya, kita langsung menuju ke materi yang pertama. Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai konsep desain atau perancangan umum sistem, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih desain sistem. Baik, di sini ada pengertian dari John Burst dan Gary Gradzinski yang mengatakan bahwa desain sistem itu dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang selanjutnya, apa sih tujuan dari perancangan sistem? Baik, tujuan dari tahap perancangan atau desain sistem itu memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Dan tujuan yang selanjutnya yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Itu lebih condong pada desain sistem yang terinci. Baik, itulah pendahuluan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yakni Intan Harahap. Selanjutnya ada bagian-bagian perancangan sistem. Perancangan sistem dibagi dua. Yang pertama ada perancangan sistem secara umum dan yang kedua ada perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Yang pertama, perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem secara umum ini terbagi tiga. Yang pertama ada perancangan sistem secara umum, yaitu untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Yang kedua ada perancangan konseptual. Perancangan ini merupakan proses membangun model informasi yang digunakan oleh perusahaan dan terlepas dari segala pertimbangan fisik seperti program aplikasi, bahasa pemrograman yang digunakan, platform perangkat keras, dan lain-lain. Yang ketiga ada perancangan logikal. Perancangan ini adalah proses membangun model informasi yang digunakan perusahaan berdasarkan model data khusus, tetapi terlepas dari DBMS dan pertimbangan fisik tertentu. Yang kedua ada perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Desain sistem terinci ini merupakan kelanjutan dari desain sistem secara umum yang telah disetujui oleh manajemen. Di tahap desain terinci akan menggambarkan bagaimana dan seperti apa secara terinci komponen-komponen utama dari sistem informasi pengendalian pemasaran dan penjualan. Selanjutnya ada tiga kategori desain sistem. Yang pertama ada global based system atau sistem berbasis global. Yang kedua ada group based system atau sistem berbasis kelompok. Dan yang ketiga ada local based system atau sistem berbasis lokal. Yang pertama, sistem berbasis lokal yaitu untuk mendesain sistem yang berbasis global membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain umum. Yang kedua, ada sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, sistem berbasis lokal. Sistem ini khusus mendesain untuk beberapa orang, sering satu atau dua untuk aplikasi khusus tambahan. Selanjutnya ada pengertian metode pengembangan sistem. Apa sih pengembangan sistem itu? Pengembangan sistem informasi sering juga disebut dengan proses pengembangan sistem atau system development.
Pengembangan sistem dapat didefinisikan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Banyak metode pengembangan sistem yang tersedia. Metode yang paling terkenal disebut juga dengan System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC ini memiliki beberapa model dalam penerapan tahapannya. Yang pertama ada model squintal model atau waterfall, yang kedua ada parallel model, yang ketiga ada iteratif model, yang keempat ada prototyping model, yang kelima ada RID atau rapid application development model, yang kelima ada spiral model, yang keenam ada V-shaped model, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada angle development. Jadi, pengembangan sistem ini artinya yaitu suatu sistem yang lama diolah sedemikian rupa atau diganti agar menjadi suatu sistem baru dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih berguna. Sistem yang lama diperbaiki atau diganti sebab karena yang pertama, karena adanya permasalahan, yang kedua, karena untuk meraih kesempatan-kesempatan yang baru, dan yang terakhir karena adanya instruksi-instruksi dari pemimpin. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Irfan Syarifuddin. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materinya yang selanjutnya, yaitu macam-macam metodologi pengembangan sistem. Ada berapa sih macam-macamnya? Yaitu macam-macam metodologi pengembangan sistem itu ada 7. Yang pertama, metode System Development Life Cycle atau SLDC. Yang kedua, model waterfall. Yang ketiga, model prototyping. Yang keempat, model red. Yang kelima, model spiral. Yang keenam, object oriented technology. Yang ketujuh, metode end user development. Apa sih metode System Development Life Cycle itu? Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Metode prototype adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu model waterfall. Model waterfall sering juga disebut dengan model sequential linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan alur hidup perangkat lunak secara sequential atau terurut, dimulai dari analisa, desain, kemudian pengujian tahapan pendukung. Yang ketiga, model prototyping. Prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system, yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Prototype juga bisa dibangun melalui berbagai tool pengembangan untuk menyederhanakan proses. Yang keempat, model RAD atau Rapid Application Development RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus perkembangan dalam waktu singkat, 60 sampai 90 hari, dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Yang kelima, model spiral. Model spiral pada awalnya diusulkan oleh Bohm adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dan dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematik model sequential linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembangan
mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Yang keenam, yaitu Object Oriented Technology, adalah cara pembangunan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Filosofi objek oriented sangat luar biasa. Sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, perancangan analisis, perancangan dari implementasi, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu metode end user development. Di sini pengembangan dilakukan langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya, tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahan adalah pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya privat sistem informasi integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik rekan-rekan semuanya, itulah tadi pemaparan materi tentang konsep desain atau perancangan umum sistem dari kelompok 5. Kami menyadari bahwa dalam menyampaikan materi masih banyak terdapat kesalahan, maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.